Baik, sebelum mulai presentasi pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mempresentasikan proposal kami dengan judul Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas 4 SDN Seni 1 yang terdiri dari beberapa mahasiswa. Yang pertama, saya Trihani Nusa Fitri, NIM 232101040062. Saya Lina Agustin dengan NIM 232101040068. Arafah Syahri Muhammad dengan NIM 21011403. Dengan saya Nabila Safidiana dengan NIM 232101040075. Baik, di sini saya akan menyampaikan latar belakang proposal kami. Dalam dunia pendidikan dasar, pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan mengembangkan potensi spiritual, intelektual, sosial, dan keterampilan. Namun, di lapangan khususnya di SDN Suni 1, realitas menunjukkan bahwa guru masih dominan menggunakan metode ceramah. Siswa bersikap pasif, kurang terlibat dalam proses belajar, pembelajaran cenderung tekstual dan hafalan. Dan yang terakhir adalah keaktifan dan motivasi belajar siswa rendah menyebabkan suasana kelas kurang kondusif untuk pembelajaran bermakna. Penelitian terdahulu oleh Prasetyo dan Abduh 2021 dengan hasil penelitian peningkatan keaktifan belajar melalui discovery learning. Dengan hasil keaktifan siswa meningkat dari 41,58% menjadi 60,91% dan meningkat lagi menjadi 82,89%. Yang kedua adalah penelitian oleh Fajriani 2019 dengan judul Implementasi Strategi Active Learning di kelas 4 SD Kranji. Dengan hasil siswa lebih aktif, kreatif, dan ekspresif, interaksi guru siswa meningkat. Dan yang terakhir adalah penelitian oleh Heriandi dan Watil 2023 dengan judul Strategi Pembelajaran Aktif untuk Meningkatkan Prestasi Belajar PAI. Dengan hasil metode diskusi, jigsaw, dan role play meningkatkan keaktifan dan minat belajar. Perbedaan penelitian kita dengan penelitian terdahulu berfokus pada satu model saja, discovery, PICM, dan lain-lain. Tapi penelitian kita ini mengintegrasikan berbagai metode strategi pembelajaran aktif secara holistik. Fokus langsung pada konteks lokal kelas 4 SDN Seni 1 dan menganalisis dampak strategi aktif terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa secara menyeluruh. Baik, selanjutnya adalah rumusan proposal kami. Rumusan masalah proposal kami yang pertama adalah bagaimana penerapan strategi pembelajaran aktif kooperatif dalam proses pembelajaran di kelas 4. Yang kedua adalah apakah strategi pembelajaran aktif kooperatif dapat membantu siswa lebih terlibat dalam belajar. Yang ketiga adalah bagaimana hasil belajar siswa dipengaruhi oleh strategi pembelajaran kooperatif. Baik, selanjutnya penyampaian materi kita alihkan kepada Mbak Trihani Nusa Fitri. Baik, sebelum membahas lebih lanjut strategi pembelajaran aktif, penting untuk memahami dasar teorinya. Ada dua teori utama yang mendasari pendekatan ini, yaitu teori konstruktivisme dan teori sosial kultural. Pertama, teori konstruktivisme. Menurut Jean Piaget, seorang ahli psikolog dari Swiss, anak-anak belajar secara aktif dengan membangun sendiri pengetahuan mereka. Misalnya, saat anak belajar tentang benda-benda di sekitar, mereka tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi mereka mengamati, menggenggam, bahkan mencoba-coba sendiri. Dari situlah proses pembelajaran mereka menjadi lebih bermakna. Yang kedua, teori sosial kultural. Menurut Vygotsky, anak belajar melalui interaksi sosial. Ia menyebut konsep JPD atau zona perkembangan proksimal.
yaitu jarak antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan. Contohnya, saat anak belum bisa menyelesaikan soal matematika sendiri, tetapi bisa menyelesaikan dengan bantuan teman atau guru. Bantuan ini disebut scaffolding dan perlahan dikurangi saat anak makin bisa mandiri. Jadi, strategi pembelajaran aktif sangat cocok dengan dua teori ini, karena anak tidak hanya duduk diam, tapi mencoba aktif. Anak berinteraksi dengan bekerja sama dengan teman, guru mendampingi dan membimbing, bukan hanya berceramah. Kesimpulannya, dapat menerapkan pembelajaran aktif, siswa menjadi lebih terlibat, lebih berpikir kreatif, dan hasil belajar mereka meningkat. Teori-teori inilah yang menjadi dasar mengapa strategi ini digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Baik, dalam proposal kami itu terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu implementasi strategi pembelajaran aktif, yang mana indikator ini lebih ke cara guru menerapkan pembelajarannya, apakah strategi aktifnya itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang terdiri dari yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran aktif, seperti RPP, silabus, metode. Dan selanjutnya yaitu teknik pelaksanaan strategi aktif seperti diskusi, role play, tanya jawab, kerja kelompok, dan TGT. Selanjutnya yaitu keterlibatan guru dalam mengaktifkan siswa atau stimulus pertanyaan terbuka dan refleksi. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan media pembelajaran yang interaktif dan menarik. Dan selanjutnya yaitu evaluasi terhadap hasil dan proses pembelajaran secara pasif. Jadi, 5 indikator ini jadi acuan kami untuk menilai keaktifan belajar siswa dalam penerapan strategi pembelajaran aktif. Yang kedua yaitu indikator keaktifan belajar siswa, yang mana indikator ini fokus ke perilaku siswa selama pembelajaran. Apakah mereka benar-benar aktif atau tidak? Yang mana terdiri dari yang pertama yaitu partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi, bertanya, dan menjawab. Yang kedua yaitu konsentrasi dan perhatian siswa saat pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga yaitu kesiapan dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat yaitu inisiatif siswa dalam menyelesaikan tugas atau kegiatan belajar. Dan yang terakhir yaitu kerjasama siswa dalam kegiatan kelompok. Jadi dua indikator ini saling mendukung, yang satu mengukur bagaimana guru mengelola agar pembelajaran bisa membuat siswa aktif, dan yang satu yaitu mengukur bagaimana siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi keduanya penting untuk tahu apakah strategi siswa yang diterapkan itu benar-benar aktif atau belum. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rova. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan, yaitu jenis penelitian yang kami gunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama bersifat menyeluruh atau holistik. Yang kedua data berbentuk narasi atau kata-kata. Yang ketiga penelitian lapangan atau field research dapat dikumpulkan secara langsung di lokasi penelitian. Yang keempat, proses analisis bersifat induktif mulai dari data ke teori sehingga prinsip dan pola yang muncul benar-benar berasal dari temuan di lapangan. Yang terakhir yaitu deskriptif, menekankan pada pemaparan detail tentang bagaimana peristiwa atau fenomena strategi pembelajaran aktif berlangsung di kelas. Selanjutnya sumber data. Sumber data primernya hasil wawancara langsung yang dimana informan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang berperan sebagai pewawancara serta menyampaikan penyelesaian dengan penjelasan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki informan. Untuk pengumpulan data, yang pertama yaitu observasi. Metode observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dalam lingkungan kelas untuk mengamati dinamika pembelajaran. Instrumen seperti lembar observasi, format lembar pengamatan yang berisi poin-poin perilaku atas kejadian yang diharapkan muncul selama pembelajaran. Selanjutnya, objek observasi. Nah, objeknya itu kegiatan pembelajaran siswa kelas 4 saat penerapan strategi aktif atau cara guru memulai diskusi, respon siswa, serta interaksi antara guru dan siswa. Lalu tujuan dari observasinya itu menggambarkan secara rinci implementasi strategi pembelajaran aktif termasuk kekuatan
dan tantangannya di lapangan. Selanjutnya, wawancara. Jenis wawancara itu wawancara terstruktur di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan secara sistematis sebelum proses wawancara. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumen perencanaan pembelajaran seperti RPP, silabus, desain bahan ajar yang relevan dengan strategi pembelajaran aktif di kelas 4. Lalu, rekaman aktivitas pembelajaran berupa foto atau video hasil observasi. Lokasi penelitian di SD Seruni 1 Jenggawah. Lalu waktu penelitian yang dilakukan kami yaitu Sabtu 3 Mei 2025. Narasumbernya terdiri dari siswa-siswi kelas 4 SD Seruni 1 yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas, serta guru kelas yang menerapkan strategi pembelajaran aktif karena mereka menjadi kunci implementasi. Selanjutnya kami akan menampilkan produk dari kelompok kami yang akan dilakukan oleh Mbak Lina. Baik, produk kami ini berbentuk smartbook. Smartbook kami mengambil mata pelajaran IPA kelas 4. Di bab 1 itu kita mengambil materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di bab 1 itu terdiri ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sesuai dengan capaian pembelajaran fase B, yang dimana setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, mengidentifikasi perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Yang terakhir adalah memberikan contoh makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Di halaman selanjutnya itu ada sekilas tentang penjelasan apa itu makhluk hidup. Dan di bawah itu ada QR code yang dimana nanti siswa di rumah itu bisa mengakses dengan mudah. Yang di link itu berisi, QR code itu berisi tentang penjelasan sedikit tentang makhluk hidup. Baik, yang halaman selanjutnya itu materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang dimana itu bisa bergerak, bernafas, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, berkembang biak, dan mengeluarkan zat sisa. Halaman selanjutnya itu kegiatan pengamatan. Siswa itu ada tugas untuk mengamati tumbuhan dan hewan di sekitar rumah atau sekolah. Lalu catat perbedaan dan persamaan ciri-cirinya. Selanjutnya ini kita ada dadu pintar, strategi pembelajaran dengan metode permainan atau TGT. Di sini cara bermainnya, siapkan dadu, tentukan pion atau bidak untuk masing-masing pemain. Setiap pemain bergiliran mengocok dadu dan maju sesuai angka yang tertera di dadu. Saat pemain berhenti di kotak, pemain akan menyebutkan apakah gambar yang ada di kotak adalah makhluk hidup atau benda mati. Pemain memenangkan permainan saat berhasil menunjukkan kotak dengan tulisan selesai. Jadi di sini siswa bermain sesuai dengan angka dadu. Seumpama siswa dapat hasil dadunya itu angka 3, hasilnya itu 3, maka siswa itu mengarahkan pionnya itu ke nomor 3 dan seterusnya. Baik, ini adalah produk dari kelompok 3A kualitatif. Terima kasih. Bisa kami tutup presentasi pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.